Kemuliaan untuk Tuhan Yesus, kemuliaan untuk Roh Kudus, kemuliaan untuk Bapa di surga. Damai sejahtera di bumi. Berkat Tuhan turun tercurah untuk setiap orang yang mendengarkan program live streaming pada saat ini di YouTube, di Facebook maupun Instagram dalam nama Yesus Kristus. Roh Allah sedang bekerja menjamah setiap hati dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus sedang mengalir demi nama Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menahan. Kuasa Roh Kudus sedang bekerja dalam nama Yesus Kristus. Roh Allah sedang bekerja. Mari terus jamah hati kami demi nama Yesus Kristus. Kuasa Roh Allah sedang mengalir di rumahmu masing-masing. Oh Tuhan, buka tingkat-tingkat surga di setiap keluarga pada saat ini yang mendengarkan siaran ini, yang beribadah bersama-sama. Bukan cuma menonton, tapi beribadah bersama-sama kami. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mengikat roh-roh jahat di udara di sekitar tempat kita masing-masing. Dalam nama Yesus, oleh kuasa Roh Kudus kami hancurkan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus kami tengking. Pergi kau iblis. Oleh nama Yesus kami hancurkan kau. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini kuasa Tuhan sedang bekerja turun di tengah-tengah kita semua. Demi nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mari Kau buka hati kami setiap pribadi lepas pribadi. Engkau jamah dengan Roh Kudus-Mu. Engkau jamah dengan firman hidup bekerja dalam kami semua. Demi nama Yesus. Tidak ada satupun yang tidak dijamah oleh Roh Kudus. Setiap kami diperbaiki hatinya. Menjadi satu dengan jalan Tuhan. Dengan derap langkah Roh Kudus. Bersama-sama oleh kuasa Yesus Kristus. Demi nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akan membaca kitab Sakaria pasal yang ke-10. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya bacakan firman Tuhan kitab Sakaria pasal 10 ayat 1 sampai 12. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka. Dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat. Dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa. Serta hiburan yang diberikan kepada mereka. Diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku. Dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya. Yakni kaum Yehuda. Dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru. Daripada mereka akan muncul patok kemah. Daripada mereka akan muncul busur perang. Daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka. Dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda. Dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan Allah mereka. Dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan. Hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersukacita dan hati mereka akan bersorak-sorak karena Tuhan. Saya ulang ayat yang ke-7. Efraim akan seperti seorang pahlawan. Hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersukacita dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka dan aku akan mengumpulkan mereka sebab aku sudah membebaskan mereka. Dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir. Dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka.
Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam kitab Sakaria pasal yang ke-10 ini, saudara, konteksnya itu adalah pemulihan bagi kaum kecil, sisa kecil dari umat Allah yang menjadi kesayangan Tuhan. Dan sisa kecil ini merupakan satu kawanan yang memang kecil, dan sebelumnya mereka itu adalah orang-orang yang memberontak melawan Tuhan, tetapi mereka kemudian dipatahkan, kekuatannya dihancurkan oleh Tuhan, dan kesombongan-kesombongan mereka dipukul oleh Tuhan, sehingga mereka itu menjadi umat yang kemudian jera terhadap dosa-dosa. Dan mereka dulunya menyembah berhala, mereka suka untuk melakukan persembahan-persembahan yang menajiskan segala sesuatu. Anak-anak mereka, sebagian dari mereka itu mempersembahkan anak-anaknya kepada berhala. Dan kemudian dibunuh di depan orang-orang banyak untuk ibadah kepada dewa-dewa. Saudara, tetapi dari beberapa kelompok mereka yang begitu luar biasa jahatnya, saudara, Tuhan memilih satu umat kecil yang menjadi umat kesayangannya. Dan mereka ini dijadikan umat istimewa oleh Tuhan. Bukan karena mereka itu baik, tetapi sebab Tuhan itu menjadi cemburu kepada umatnya yang sudah memberontak melawan Tuhan dan kemudian menyembah berhala-berhala. Mereka dijadikan orang-orang yang di dalam ikatan batinnya itu ada perjanjian baru. Di dalam Kristus Yesus kita lihat perjanjian baru itu diadakan di dalam Yesus Kristus. Dari hati mereka dirubah. Ada satu sifat mencari Tuhan dalam hati mereka. Kawanan kecil ini saudara. Dari hati mereka ada satu perjanjian anugerah. Di mana mereka akan taat kepada firman Tuhan. Sebab firman Allah itu ditulis di dalam loh hati mereka. Kalau hukum Musa itu ditulis di dalam loh batu. Diukir dengan jari tangan Tuhan sendiri. Diukir sedemikian rupa sehingga tidak bisa dihapus begitu rupa saudara. Tapi terukir dalam dan menguasai bentuk daripada loh batu tersebut saudara. Sehingga loh batu itu menjadi peringatan turun-temurun, tidak lekang oleh waktu. Sebab diukir di atas loh batu. Nah saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, perjanjian baru itu ditulis oleh Roh Kudus, firman Allah ditulis oleh Roh Kudus di dalam loh hati kita. Sehingga menjadi kehidupan kita. Nah saudara, umat yang sisa kecil saja jumlahnya. Itulah umat yang karena giat cemburu Tuhan. Mereka menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan mereka tidak akan lagi menyembah berhala. Dan mereka akan menjauhkan segala hidup dosa dari mereka. Dan mereka ikut Tuhan dengan sesungguhnya. Dengan segenap hati mereka untuk Tuhan. Nah saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, dari kelompok kecil ini, maka Tuhan berkata kepada kelompok kecil ini, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Saudara, ini adalah satu permintaan yang Tuhan ajak kepada umat kecil ini. Saudara, yaitu berdoa dalam bahasa asli, mintalah, yaitu sya'al. Sya'al itu artinya adalah meminta, menuntut, artinya adalah memohon, berdoa. Jadi sya'al itu adalah satu doa di mana orang yang berdoa itu bersungguh-sungguh percaya sama janji Tuhan. Dan mereka itu meminta supaya terjadi yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Dan ini satu tuntutan batin harus terjadi. Saudara, jenis seperti ini seperti apa? Contohnya di dalam perjanjian lama saudara. Itu adalah Yakub saudara. Pada saat Yakub mau pulang menuju ke rumah kediamannya, dia mau berjumpa dengan Esau, kakaknya saudara. Yang dia sudah khianati saudara. Tentu ada satu hati gelisah. Apa kakakku sudah lupa sama perbuatanku atau dia masih ingat? Kalau masih ingat, apakah dia itu benci kepadaku? Apakah dia kalau benci kepadaku dia mau bunuh aku atau tidak? Dan itu pikiran yang mengembara di dalam hatinya, di kepalanya dan mengganggu dia sepanjang hidupnya. Saudara, waktu dia mau kembali itu meningkat. Kecemasannya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Maka pada saat itu Tuhan datang sebagai kepala panglima bala tentara Tuhan. Dan dia menjanjikan
Kalau dia sudah datang sebagai panglima bala tentara Tuhan, maka berarti Tuhan akan bertindak menolong Yakub, saudara. Yakub akan ditolong, tetapi Yakub itu masih ragu-ragu. Dan pada satu pagi, saudara, Yakub menyuruh anak-anaknya bersama istrinya, rombongan demi rombongan keluar dulu. Nah kemudian datanglah malaikat itu, saudara, mereka semua rombongan pergi. Yakub seorang diri di tepi sungai Yabok itu. Yakub bergumul dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, seorang pendoa itu harus bergulat dengan Tuhan seperti Yakub ini. Dan bagaimana saudara? Sepanjang waktu Yakub dari pagi sampai petang, dia bergulat dengan Tuhan dan terus bergulat. Saudara, saya mau tanya, Yakub menang apa kalah dalam pergulatannya? Kalah, saudara. Tepok kakinya, pangkal pahanya, dan dia pincang. Tapi apa yang terjadi? Allah berkata Yakub menang. Di mana kemenangan Yakub, saudara? Bukan terletak dalam kekalahan dia waktu dia pincang, saudara. Tetapi kemenangan Yakub itu ada pada saat Tuhan menyatakan diri kepada Yakub, di mana dia itu berkata kepada Yakub, siapa namamu? Karena Yakub itu pegang kakinya, tidak mengizinkan panglima bala tentara Allah itu pergi, maka Tuhan berkata, siapa namamu? Namaku Yakub. Kamu tidak akan lagi disebut sebagai Yakub, tetapi namamu adalah Israel. Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Tuhan. Itu artinya, saudara. Menjadi ratu, menjadi panglima, menjadi pangeran. Dan di sini memerintah bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Menjadi raja bersama-sama dengan Tuhan kita. Nah saudara, satu permintaan yang kita minta dalam doa yang namanya tadi saya sebut di dalam bahasa asli adalah sya'al, saudara, itu adalah berdoa meminta sebagai satu tuntutan batin. Engkau harus menjawab doa saya. Kalau tidak, saya tidak akan melepaskan. Dan disitulah terjadi kemenangan, saudara. Yang kedua, saudara, yang diminta itu adalah satu hujan pada akhir musim semi, saudara. Itu yang kedua, saudara. Hujan di dalam bahasa aslinya adalah matar, itu tidak ada terjemahan lain, memang hujan, saudara. Tapi akhir musim semi itu disebut sebagai malkos. Dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, malkos. Jadi ini adalah hujan akhir. Hujan musim semi yang sudah lagi bukan dalam masa transisi. Tapi pada akhir daripada musim semi. Jadi saudara, ini adalah satu hujan yang berbeda dengan awal musim. Saudara, ada 4 musim di Israel. Semi, panas, rontok, dingin. Lalu balik lagi ke musim semi. Jadi semi, panas, rontok, dingin. Ya. Pada musim semi, beda dengan musim panas. Musim panas itu paling tidak enak. Musim dingin, rontok. Sebelumnya rontok itu gugur pancaroba terus, saudara. Terus dingin. Nah musim dingin semua pada mati tanamannya, saudara. Nah, musim setelah kematian ini masa berikutnya adalah musim semi. Nah saudara, yang namanya hujan pada masa malkos ini adalah satu hujan di akhir dari musim semi. Biasanya saudara, awal musim semi itu hujan yang membuat keluar kuntum-kuntum kecil. Lalu kemudian hujan terus menyirami bumi. Lalu kemudian pada akhir musim itu akan ada penuaian besar. Saudara, di situ semua bulir-bulir sudah tumbuh dengan baik, disirami dengan baik. Lalu kemudian matang-matang semuanya. Itu hujan pada akhir musim semi. Saudara, lalu dipanen. Nah setelah dipanen, saudara, maka kemudian setelah musim semi, musim panas. Nah musim panas mulai berganti, tidak lagi ada hujan, saudara. Maka kemudian menjadi panas terik, lalu kemudian setelah musim panas itu musim gugur. Nah pada musim gugur itu suhunya ekstrim. Jadi panas sekali, dingin sekali waktu malam, panas sekali waktu siang. Akhirnya tanaman-tanaman semua rontok. Lalu setelah itu musim dingin terjadi, saudara. Musim dingin semuanya pada mati, seperti tidak ada kehidupan. Musim balik lagi, semi, sirkulasinya putar terus. 4 musim ini bergerak terus, saudara. Nah saya ingin mengatakan musim yang paling enak dalam 1 tahun itu adalah musim semi. Ya, saya pernah tinggal di Amerika,
Saya juga pernah tinggal di Afrika Selatan, musim yang paling manusia senangi itu di mana-mana musim semi. Karena musim semi itu tanamannya begitu luar biasa, indah di mana-mana pemandangannya. Nah saudara, bangsa Israel diminta berdoa walaupun musim semi pasti akan menuju kepada akhirnya. Dan apa yang terjadi pasti akan terjadi seperti biasa musim semi. Tetapi kepada umat pilihan, sisa kecilnya, bukan kepada sembarang orang. Kepada kelompok kecil diminta untuk berdoa supaya ada hujan pada akhir musim semi. Dan saudara-saudara mengerti, ini bukan bicara tentang hujan biasa. Ini adalah spiritual, saudara. Ini adalah satu pencurahan Roh Kudus. Kalau kita membaca kitab Yoel, ya kitab Yoel, di situ ada hujan pada awal musim. Hujan pada awal musim itu Roh Kudus tercurah. Akan datang pada awal musim itu Roh Kudus tercurah. Maka bulan akan berubah menjadi darah dan sebagainya, saudara. Dan orang-orang yang mengalami lawatan Roh Kudus itu akan mendapatkan mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan, dan berbagai tanda-tanda ajaib di langit dan di bumi, saudara. Dan itu terjadi sebagai sesuatu kenyataan pada hari Pentakosta. Kita sudah menikmati perayaan Pentakosta. Dan kita ingat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Pentakosta pertama itu sudah Pentakosta yang luar biasa sekali. Sebab apa? Roh Kudus tercurah atas para rasul. Dan kemudian ada 3.000 jiwa yang dituai di dalam permulaan dari tuaian itu, saudara. Permulaan tuaian, 3.000 jiwa yang dituai. Nah saudara, terus pada akhir musim semi itu, saudara, akan ada penuaian lebih besar lagi. Sebab apa, saudara? Semuanya yang tadinya itu belum tumbuh dengan baik. Semuanya menjadi tumbuh dengan baik sebab pada musim semi mereka terus diberi air hujan oleh Allah. Dan kemudian pada akhir musim semi segala sesuatu sudah siap untuk dituai. Dan ada hujan pada akhir musim semi, maka pada saat itu terjadi penuaian yang sangat besar sekali. Dan itu merupakan satu tanda yang akan besar terjadi di seluruh dunia. Di mana Roh Kudus akan tercurah pada hari-hari yang terakhir. Dan di sini siapa orang-orangnya dipanggil untuk berdoa, mestinya seluruh gereja yang terlibat, saudara. Tetapi kalau kita mengerti secara teliti di dalam kitab Sakaria maupun kitab nabi-nabi kecil, perhatian Tuhan itu ternyata ditujukan kepada sisa kecilnya. Maka artinya apa, saudara? Saudara mesti menjadi umat yang kelompok kecil ini yang hidupnya sudah dirubah, ditransformasi oleh kuasa Roh Kudus. Dan sudah harus hidup dalam doa seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Berdoa minta lawatan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang besar di akhir dari musim semi. Ini satu perintah dari Tuhan. Kalau hujan pada awal musim itu, saudara, hujan itu mengubah segala sesuatu. Lalu kemudian ada hari raya Pentakosta. Itu setelah 49 hari, 7 minggu, saudara. 7 kali 7 kan 49. Itu hari berikutnya itu hari Pentakosta. Dan hari Pentakosta jatuh hari Minggu tetapi diperhitungkan sebagai Sabat Pentakosta. Dan itu orang-orang harus membuat tuaian pertama yang terbaik. Tuaian pertama dihitung sejak hari pertama hujan sampai dengan hari ke-49. Tuaian yang terbaik itu diberikan kepada Tuhan. Dipersembahkan, diunjukkan dan dilambaikan di hadapan Allah. Untuk kemudian dijadikan satu peringatan yang besar. Pada hari itu Tuhan memberkati umatnya. Saudara, hujan pada akhir musim itu adalah pencurahan roh yang besar. Dan ada penuaian yang besar terjadi di mana-mana. Dan itu sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan. Untuk kita umat perjanjian yang takut akan Tuhan. Disuruh berdoa untuk pencurahan Roh Kudus di akhir zaman ini. Saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Hujan pada akhir musim ini sangat lebat. Hujan pada akhir musim itu adalah hujan yang membuat segala sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, saudara. Tuaian itu begitu limpah, ada pesta rohani yang besar. Dan kita mempunyai janji Tuhan. Kita kalau berdoa, saudara, harus ngotot kayak Yakub, saudara. Yakub itu kalau berdoa, saudara, dia tidak mau lepaskan Tuhan sebelum Tuhan memberkati betul-betul. Ada banyak orang yang berdoa itu patah semangat tengah-tengah jalan. Kadang-kadang berdoa kayaknya Tuhan tidak jawab, lalu kemudian tinggalkan doanya. Tidak demikian dengan Yakub, saudara. Yakub itu menang dalam bergumul dengan Tuhan adalah apa?
Dia ngotot minta diberkati sampai betul-betul Tuhan memberkati. Saudara harus menjadi seorang percaya seperti Yakub ini, saudara. Ada perempuan Sirofenisia. Berkali-kali saya mengatakan kepada saudara-saudara, perempuan Sirofenisia ini perempuan yang ngotot berdoa. Sampai Tuhan jawab permintaannya itu apa? Anaknya supaya disembuhkan. Saudara, kalau saudara minta anakmu sakit parah, engkau berdoa tidak disembuhkan, apakah engkau bilang ya sudahlah? Ya sudah, aku capek. Terserahlah Tuhan. Kalau mau ambil silakan ambil. Gitu, enggak, saudara. Engkau tidak punya hati seperti itu, bukan? Engkau adalah seorang yang ngotot berdoa, minta sama Tuhan. Mungkin ada sebagian bilang, Pak, bagaimana kalau Tuhan memang mau mengambil nyawanya? Itu lain, saudara. Tapi doamu jangan putus asa, jangan berhenti tengah jalan. Daud waktu dia udah berbuat dosa, Tuhan menghukum anaknya itu mati, saudara. Tetapi Daud itu terus berdoa dan dia tidak berurap, dia tidak mau makan, dia berbaring di lantai. Dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh hati untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan berbelas kasihan. Dia mencari perkenanan Tuhan, saudara. Bagaimana akhirnya, saudara? Akhirnya doa Daud tidak dijawab ya, tapi dikatakan tidak oleh Tuhan. Akibatnya anaknya mati. Setelah mati apa yang terjadi? Daud langsung mengerti bahwa muka pegawai-pegawainya bisik-bisik, mukanya ketakutan. Daud langsung tahu, oh anakku sudah mati. Lalu kemudian tidak ada apa-apa, dia langsung mandi. Dia berurap kembali dan dia menyembah kepada Tuhan. Saudara, iman kepada Allah itu, doanya itu harus doa yang beriman percaya dan menuntut kepada Tuhan menggenapi janjinya. Tapi bukan dengan sikap sembrono, sombong atau mau merentah Tuhan. Tidak, saudara. Kalau saya berkali-kali mengatakan doa menuntut, ini adalah doa yang dikatakan dalam bahasa asli Allah itu demand. Sya'al itu menuntut. Berdoa yang memohon tapi menuntut terjadi tergenapinya apa yang dijanjikan. Saudara, ada banyak orang yang salah kaprah kalau berdoa marah-marah sama Tuhan. Itu orang tidak ngerti kemalukannya sebagai ciptaan Tuhan. Doa itu selalu mengandung unsur yang paradoks. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Yang kedua adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dua unsur ini kayaknya bertentangan, saudara. Doa Yesus mengandung dua unsur ini. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Tapi saudara, kalau dituntut dari firman Tuhan sudah tertulis, kita bisa pegang janji firman Tuhan itu. Kalau Tuhan berjanji, ada enggak sesuatu yang tidak ditepati? Semua janji Tuhan pasti ditepati. Nah saudara perhatikan, doa ini bukan dilakukan oleh kelompok besar yang tidak bertobat. Saya katakan tadi, ini kelompok kecil, sisa kecil yang sudah bertobat. Sudah dijadikan baru oleh Tuhan, hatinya baru. Dan mereka ini berseru-seru, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara kalau melihat di dalam kitab suci, di dalam Sakaria pasal yang ke-10, mereka ini dari kelompok kawanan kecil ini akan muncul yang namanya batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Di dalam kitab suci, coba kita lihat di ayat berapa itu. Bahwa Tuhan melalui sisa kecil ini akan muncul satu kelompok yang berdoa sungguh-sungguh dan dari situ muncul Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Dan disinilah mereka dibangun kehidupan imannya setiap saat. Saudara coba lihat ayat 7. Efraim akan seperti seorang pahlawan. Hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersukacita dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Saudara perhatikan, Efraim itu adalah sisa kecil, saudara. Dia seperti seorang pahlawan. Nah sebelumnya Efraim bagaimana, saudara? Efraim sebelumnya adalah seorang yang mendukakan hati Tuhan, membelakangi Tuhan, dan dia berbuat seenaknya sendiri. Saudara, maka Tuhan menghajar Efraim, dihajar berulang-ulang, dan setiap kali Efraim dihajar maka terkenang-kenanglah Tuhan akan Efraim. Itu dicatat dalam kitab Perjanjian Lama, nabi-nabi besar, saudara. Efraim ini siapa, saudara? Itu anaknya Yusuf, saudara. Tetapi
ada kawanan kecil yang disebut sebagai Efraim. Mereka seperti seorang pahlawan. Berdoa seperti seorang pahlawan. Hati mereka kan bersukacita seperti oleh anggur, saudara. Ada sukacita kehidupan yang dirubahkan oleh Yesus Kristus, saudara. Lalu anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersukacita dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Saudara, sorak-sorak bukan karena uangnya banyak. Sorak-sorak bukan karena mereka itu berhasil kaya raya hidupnya, bukan. Tapi mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Saudara, saya mau tanya, siapakah sukacita saudara? Keluargamu, hartamu, pekerjaanmu, masa depanmu, atau Tuhan sendiri sebagai sukacitamu yang besar? Saudara, umat pilihan yang bisa berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh untuk terjadi lawatan Tuhan yang besar, itu haruslah orang-orang yang sudah dipulihkan sebelumnya. Saya ingin mengajak kita membaca kitab Yesaya pasal 61. Yesaya pasal 61 ayat yang keempat. Mereka akan membangun neruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Dikatakan di sini tentang mereka yang akan membangun neruntuhan yang sudah berabad-abad. Lalu kemudian dijadikanlah sebuah kota-kota yang dulunya kota-kota yang sudah hancur, sudah runtuh, dijadikan kota-kota yang megah. Di situ ada hadirat Tuhan. Saudara, siapa mereka ini, saudara? Mereka ini adalah sisa kecil yang sudah dibersihkan, dilawat oleh Tuhan. Ayat 1, saudara, roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ini adalah ayat untuk Yesus Kristus tetapi juga untuk sisa kecil. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara perhatikan di sini. Ada satu ungkapan yang penting. Yaitu di ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Saudara, rupanya yang menggerakkan doa dan perbuatan-perbuatan daripada kelompok kecil itu adalah roh Allah. Jadi doa yang digerakkan oleh Roh Kudus Allah di dalam kehidupan kita untuk minta lawatan Roh Kudus yang besar di akhir tuaian musim semi. Sekali lagi saudara, ini saya katakan musim semi artinya adalah musim perkenanan Tuhan. Saudara harus masuk di dalam satu tahap menjadi umat perjanjian di mana engkau adalah umat perjanjian, engkau anak Allah, Allah adalah Tuhan kita, Bapa kita. Dan engkau betul-betul melakukan firman Tuhan. Sebab kalau engkau tidak melakukan firman Tuhan masih sangat-sangat setengah-setengah. Tidak matang dalam melakukan firman Tuhan. Engkau bukan kelompok sisa kecil yang disebutkan sebagai milik kesayangan Tuhan. Milik kesayangan Tuhan, sisa kecil ini mereka hidupnya dulu bejat. Tapi kemudian diangkat oleh Tuhan sedemikian rupa menjadi umat kesayangan Tuhan. Di mana Tuhan memperlihatkan kuasanya, memperlihatkan kasihnya, belas kasihannya luar biasa. Saudara, kalau kita baca kitab nabi-nabi, itu seluruh nabi-nabi besar dan seluruh nabi-nabi kecil, fokus utamanya itu adalah Tuhan bagi sisa kecilnya. Tuhan itu siapa? Allah Yehova, Allah perjanjian, Allah Yahweh perjanjian yang kekal. Dia berbelas kasihan kepada umat Allah. Tapi semua fokusnya ini adalah Allah mau bekerja menghasilkan sisa kecil. Sisa kecil yang seperti apa? Yang takut akan Tuhan. Sisa kecil yang seperti apa? Yang urapan Roh Kudus itu melimpah. Dia dipanggil oleh Tuhan berdoa. Dipanggil oleh Tuhan untuk menaikkan satu permohonan kepada Tuhan. Satu permintaan doanya adalah supaya apa? Terjadi hujan akhir yang luar biasa. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat
Tuhan itu sangat senang dengan sisa kecilnya. Pertama kitab Sefanya pasal 3 ayat 17. Tuhan sangat senang dengan sisa kecilnya. Doa-doanya Tuhan sangat menanti-nantikan. Dibacakan ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara lihat, Tuhan senang sekali sama sisa kecilnya. Dan doa dari sisa kecilnya ini sangat dinanti-nantikan oleh Tuhan. Yang kedua, Sakarya 8 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, sisa kecil itu akan dianggap ajaib. Dan Tuhan akan, kalau saudara membaca dalam terjemahan yang lain, saudara terjemahan literal, itu Tuhan itu dia sangat senang dengan sisa kecilnya. Kesukaan sisa kecilnya itu kesukaan Tuhan, saudara. Nah, saudara harus menjadi kelompok seperti ini. Kalau saudara mau sisa kecil, ya Tuhan saya sisa kecil. Tapi kehidupanmu tidak memancarkan sisa kecil, engkau cuma bahasa Jawanya ngedabus. Omong besar saja. Kesukaan Tuhan itu akan sisa kecilnya. Dan sisa kecil ini punya kesukaan hati. Itu adalah kesukaan Tuhan. Saudara, kesukaan hatimu itu apa? Apakah itu kesukaan Tuhan atau tidak? Coba lihat, apakah engkau sisa kecil atau tidak? Yang berikut, Yesaya 62 ayat 5. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Saudara, waktu seseorang di sini gambarannya ya, mau menikah. Udah pacaran, kalau sekarang ya pacaran, kalau dulu udah ada pacaran, saudara, dijodohkan ya. Sudah dijodohkan, lalu kemudian ada kebayang statusku akan berubah. Saya akan menjadi seorang suami bagi istriku. Istri juga pikir, saya akan menjadi seorang istri. Oh, ada orang yang sakit perut dijabang sama Tuhan. Ya, sakit perut sebelah kanan. Tuhan sembuhkan saat ini. Saudara boleh bersaksi ya. Tuliskan kesaksian saudara, bagikan lewat teman-teman kita di tempat di mana saudara mendengar siaran ini. Ya, coba saudara perhatikan. Nah, saya ingin mengatakan saudara, pasangan yang akan menikah ini itu belum sampai jatuh dalam hubungan suami istri, belum. Mereka sudah bertunangan tapi belum berhubungan secara tubuh ya. Lalu kemudian ketemu, saudara, betapa sukacitanya, saudara. Apalagi kemudian dibuka cadarnya. Wow. Seperti Yakub dibuka Rahel, bukan Lea, saudara. Dibuka Rahel. Matanya bersinar-sinar. Hati Yakub bersukacita. Nah, Tuhan kepada sisa kecilnya. Sisa kecil ini adalah mempelai-mempelai wanita Kristus. Justru tidak semua orang ditetapkan Tuhan menjadi mempelai wanita Kristus. Mempelai wanita Kristus itu kalau di dalam kitab Wahyu tinggalnya di Yerusalem baru. Tidak semua orang percaya yang masuk surga itu bakal tinggal di Yerusalem baru. Ada yang tinggal di pinggiran kota Yerusalem. Ada yang jauh dari kota Yerusalem. Saudara, tapi sisa kecil ini adalah kelompok orang-orang yang hatinya dekat sama Tuhan. Dia dipanggil oleh Tuhan hidup kudus dan dia menjadi seorang yang menjalani kehidupan kudus. Saudara, itu firman Tuhan yang mengatakan, ya, hatinya girang seperti seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Saudara, itulah yang terjadi dengan sisa kecil. Yang berikut, Yesaya 65 ayat 19. Saya ajak kita lihat. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Saudara, ini Yesaya 65 ayat 19 bicara tentang apa? Kaum kecil, sisa kecil. Tuhan bergirang bersorak-sorak karena Yerusalem.
Dia bergirang karena umat yang dipilihnya itu betul-betul menyenangkan hatinya. Saudara, kita itu memang tidak menjadi berkenan kepada Tuhan oleh sebab perbuatan kita baik, bukan. Karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi seseorang diperkenan Tuhan itu karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Kebenaran Yesus Kristus yang dimenangkan dalam kehidupan di dunia. Dia taat melakukan Taurat. Itu diberikan kepada kita, dikenakan kepada kita waktu kita percaya kepada Yesus. Itu namanya pembenaran. Ya. Nah, di dalam pembenaran terjadi juga pengudusan atas kita. Secara status dikuduskan, tapi kondisi kita juga dirubah menjadi kudus. Manusia baru di dalam Yesus Kristus. Pembenaran itu adalah imputation. Nah, dari imputation juga bersama-sama dengan itu ada impartation. Kesucian Tuhan diimpartasikan di dalam kita. Kesucian Yesus diimpartasikan dalam hati kita. Kita bertumbuh dalam kekudusan. Nah, tetapi saudara, apa yang terjadi di dalam kita? Kita yang sudah dibenarkan menjadi kudus, kita yang hidup kudus, itu adalah sesuatu kerjasama dengan Roh Kudus. Saya dikuduskan di dalam kelahiran baru. Tugas saya adalah bersama-sama dengan Roh Kudus. Saya berdoa mohon Roh Kudus, saya menyerah sama Roh Kudus supaya dia hidup di dalam saya menghasilkan buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera. Itu semua bukan saya tetapi Roh Kudus di dalam saya. Kalau di dalam bahasa kitab Ibrani, tulisan Paulus juga dikatakan bahwa aku telah mati disalibkan bersama dengan Yesus. Tetapi bukan lagi aku tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Yesus Kristus. Sehingga melalui iman kita itu mendemonstrasikan Yesus Kristus hidup di dalam kita. Dan saudara, ini penting sekali kita tahu kekudusan di dalam hidup yang baru itu bukan kekudusan kita sendiri, tapi adalah manifestasi Allah di dalam kita. Yesus, Roh Kudusnya di dalam kita termanifest. Kasih Bapa termanifest dalam hidup kita sehingga kita bisa menang melawan dosa-dosa. Bisa mengalahkan dosa-dosa. Dan akibatnya apa saudara? Saudara menjadi manusia yang lebih daripada pemenang. Itu kata firman Tuhan. Oleh Yesus Kristus. Bukan karena kita itu baik, saudara. Nah, disinilah maka terjadi kemenangan-kemenangan yang melampaui akal budi kita. Saudara, kemenangan dalam Yesus Kristus itu bukan kemenangan yang sering gagal terus. Tidak. Kemenangan yang betul-betul menang, saudara. Dan saudara sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Kemenangan yang seperti ini memperkenankan hati Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan di dalam kita yang termanifestasi. Nah, itu yang saya katakan. Ada kekudusan, tetapi kekudusan itu adalah buah dari pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Nah saudara, maka pada malam hari ini saya ingin mengajak kita, mari menguduskan diri dari yang jahat. Jadilah kelompok kecil yang diberkati Tuhan, yang disayang dan dirindukan Tuhan. Dan itu kelompok kecil ini harus berdoa. Walaupun Tuhan sudah janjikan akan ada pencurahan roh yang besar di akhir zaman. Tapi sisa kecilnya bertanggung jawab untuk berdoa seperti dikatakan dalam kitab suci. Menuntut Tuhan menggenapi janjinya tetapi dengan rendah hati. Oh Tuhan, Engkau sudah berjanji, genapilah janjimu. Saya berdoa supaya banyak orang Kristen menjadi sisa kecil. Sebab Alkitab berkata sisa kecil ini tambah lama akan makin besar. Sekaranglah waktunya pengembangan sisa kecil itu menjadi kelompok yang besar. Seperti bangsa Israel, tadinya dari satu keluarga, Abraham, Ishak, Yakub, terus menjadi besar. Umat perjanjian di dalam perjanjian lama. Umat perjanjian dalam perjanjian lama itu. Dari satu keluarga kecil. Sisa kecil dalam masa perjanjian baru di akhir zaman. Kecil saja, tapi akan berkembang terus. Pada malam hari ini Roh Kudus sedang bekerja. Dia memanggil sisa kecil yang baru. Mari ikut bergabung dalam sisa kecil. Berdoalah untuk lawatan besar di akhir tuaian musim semi. Kami percaya bahwa hari-hari terakhir sangat dahsyat pencurahan terjadi. Pencurahan Roh Kudus, kami berdoa. Kami tidak mau hanya hujan rintik-rintik.
hujan biasa-biasa, hujan yang tanggung, tetapi pencurahan yang besar, hujan yang lebat sekali. Roh Kudus tercurah di seluruh tempat, sehingga tanah semua tidak ada yang gersang dan kering, tetapi semua dibasahi oleh Roh-Mu yang kudus. Sehingga bumi penuh kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang berdosa yang mencari-cari jalan Tuhan, mereka menemukan Tuhan Yesus. Mereka melihat terang ilahi Yesus Kristus. Roh Kudus, sinarilah salib Yesus Kristus, sinarilah kuasa kebangkitan-Mu di dalam kehidupan akhir zaman ini. Di dalam diri orang-orang percaya, bangkitkan hidup kami untuk dekat kepada Tuhan dan berseru-seru. Dan Tuhan pakai kami sebagai pendoa-pendoa di akhir zaman untuk tuaian yang besar, pencurahan roh yang besar, yang dahsyat itu. Dan setelah itu ada tuaian-tuaian yang begitu luar biasa, yang sebelumnya sulit dituai, menjadi mudah dituai. Yang sebelumnya tidak ada tuaian di tempat itu, tetapi karena Roh Allah sudah tercurah, maka di situ ada tuaian yang besar. Di tempat yang tak terduga ada tuaian yang besar di dalam nama Yesus. Di akhir zaman tuaian besar berlipat-lipat di dalam nama Yesus terjadi. Oh, urapan-Mu kami nantikan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami alat-Mu oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus turun atas kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Saudara berdoa, minta Roh Kudus tercurah di dalam nama Yesus Kristus. Roh Allah sedang tercurah pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus sedang turun atas kehidupanmu masing-masing, di rumah tanggamu, di keluargamu. Terimalah pembebasan oleh darah Yesus demi nama Yesus. Terimalah kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus dalam nama Yesus. Terimalah kelepasan dari kuasa iblis dalam nama Yesus. Terimalah juga kuasa Roh Kudus sedang turun di dalam nama Yesus, turun tercurah atasmu masing-masing. Kau buka hatimu, Roh Kudus sedang mengalir dalam kehidupanmu, bukan manusia tapi Roh Kudus dari Allah Bapa tercurah untuk hidupmu. Kau ditenggelamkan dalam hadiratnya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Masing-masing berdoa bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih itu lawatan Roh Kudus-Mu. Terima kasih itu hidup baru. Terima kasih Engkau tarik kami dekat kepadamu. Kami tidak mau jalan sendiri Tuhan. Seperti bangsa Israel akan Kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Tetapi kami tidak mau jalan sendiri. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, jangan suruh kami berangkat tanpa Engkau bersama-sama dengan kami. Walaupun hanya malaikat yang bersama kami. Kami tidak puas. Kami mau Engkau sendiri berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sama Tuhan masing-masing berdoa. Waktu teduh. Engkau berdoa sama Tuhan, berterima kasih. Roh Kudus masih mengalir. Dengan lemah lembut Dia sedang menjamah hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari terima berkat Tuhan, kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, keluargamu, kesehatanmu, anak-anakmu, orang tuamu, pekerjaanmu, buah pikiranmu. Hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.